Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya orang-orang yang beriman itu berpikir ke depan. Bagaimana jangan sampai punya anak turunan sing di'afan yang lemah. Bagaimana Anda bisa ngurus agama sementara sing anake Cina duwe asuransi tabungan, sing anak telu ora jelas jaminane. Mitoni duwe utangan, kelahiran nganggo duwe utangan. Lho tekan beranjak puber dititipno wong. Wis mbok kon apa terserah pokoke anak kula saged mangan. Ya ini memang takdir. Tapi kita sebagai mustahid ini harus dirubah, pola hidup begini itu bisa dirubah. Kula gak ada resep dalam ini, gak ada resep. Kula pernah seminar di Jogja itu punya satu resep begini. Allah itu punya sunnah, di mana orang yang punya tabungan tentu lebih baik daripada yang tidak punya tabungan. Dan Allah juga punya sunnah bahwa barang halal itu juga berbunga kayak barang haram. Kalau pemikir modern kan janggal, bagaimana mungkin Pak Baha uang halal bisa berkembang biak kayak uang haram? Kalau uang haram kan deposito nanti ada bunganya, sehingga uang mudah tumbuh. Bagaimana Anda meyakini dengan model halal bisa tumbuh? Jawab saya gampang. Allah punya sunnah, barang halal pun bisa tumbuh. Saiki misalnya niki bedean nggih. Cina anaknya lahir precet misalnya. Di depositokno 1 miliar. 1 miliar ini akan tumbuh besar. Karena deposito punya Pak Kaji sing sugih duwe 1 miliar, ditukokno sapi. Kabeh. Nanti tingkat pertumbuhan sapi dengan deposito malah cepat sapi. Podo-podo belanja 1 miliar, 1 miliar untuk sapi piro-piro. Paham ya? Artinya kamu jangan pernah yakin kalau pertumbuhan haram itu lebih hebat timbang pertumbuhan apa? Halal. Selama ini kita akan bodoh. Mosok Gus barang halal iso ngalahno barang haram. Paham ya? Sama kok sing melarat itu ketemu melarat. Misalnya Cina kere duwe deposito mau 1 juta. Demi anake didepositokno. Bungane 1 juta kira-kira sak wulane mau 8.000 napa 800 niku. Pinten? 1.000 nggih, 1.000 nggih. Sekira-kira 1.000. Kowe kak kaji utawa ora kaji petani, duwe dhuwit 1 juta anak emprecet mbok tukokno pitik. Kabeh padha kabeh nggih. Kira-kira bungane dhuwit 1 juta ning deposito ambek perkembangan pitik iku kira-kira banter putih. Banter pitik. Lah umat Islam ku bodoh. Artinya sebetulnya kita punya jalan keluar secara halal itu napa? Yo kula nu sering diundang pakar-pakar seminar tapi tidak seminar terbuka, mau khusus pakar. Kula pancen mboten nate kula teko teng seminar terbuka. Ngenerangno jolo-jolo malah ora paham-paham. Dari kula sering diundang misalnya bareng profesor, jadi podo tek warase. Maksudnya ini mboten repot. Cara gawe rumus mboten napa? Mboten repot. Kula mesti teko nak diundang ngoten karena jelas. Ya paling orang 6, orang 8 ndak lebih. Nggo golek wong pinter pancen yo angel ngoten. Maksudnya niku pancen. Golek wong pinter sing waras yang tidak terkontaminasi. Ini peringatan bagi jamaah yang ngaji di sini bahwa Allah punya sunnah bahwa kehalalan itu bisa tidak kalah dengan haraman. Kita kadang cara berpikir kan diskriminatif misalnya. Selama ini bank-bank konvensional lebih canggih ketimbang bank syariat. Apalagi ada tudingan bahwa bank syariat ya ada beda jauh dengan bank konvensional. Kita cara membandingkan mesti bank dengan bank itu bodoh. Perbandingan apa? Bodoh. Mestinya cara bandingkan kita tidak usah bank dengan bank. Paham ya? Wong deposito no 1 miliar neng bank yo mana? Ditukokno sapi 1 miliar buat ternak gen apa mana? Dan itu tidak kalah tingkat produktivitasnya tidak nopo. Mana bakdo ngaji niki sampean mikir tenan teng anak. Saake anake wong dolim iso kompetisi secara sehat. Mergo wong tuane mikir tenan. Lho anake santri sak enake dhewe ning rumah. Kadang malah kelahiran anak loro cek kumpul mertua. Piye le didik agama. Lho kula nate melarat lho. Saya sampean jangan kira kalau saya tidak pernah masuk, saya pernah melarat. Tapi kula riyen ndonga teng pangeran ya Allah. Saya tidak bisa, tidak boleh menterlankan anak. Kula agar maca ayat Faraid itu wisin ke pangeran. Gunane apa ana ayat Faraid nak mati bludus. Wis bludus malah sing nglepas jenazah mesti nak wonten hak adami nggih hubungi keluarga. Ora duwe tirkah dite hak napa? Ada. Mati ra sopan.
Mati mboten napa? Sopan. Padahal bayangannya Quran mati udah direka, nak direka dibagi. Sampai Nabi ngendikan idza matabnu adam ing qata amaluhu ilamin salasin. Salasin dimulai sedekatin jariyatin. Tapi nek ra sedekatin jariyatin, ya mata-mata tenan ora ana ilamin salasin, ora ana sedekatin mata beneran. Padahal jelas-jelas ning hadis ilau dimulai ila min salasin apa? Pertama apa? Sedekatin jariyatin. Jadi kayak nak mati, kepengin ora ing qata amaluhu, kepengin ora putus kudu dimulai duwe sedekatin jariyatin. Au ilmen yang tafa'u bi malah ora wong alim ya ora. Paham ya? Awaladin sholihin nak ora duwe sedekah jariyah angel. Wong mulai lahir wis utangan, engko ngaji dititipno wong. Misale mondok nek mbok titipno wong nak tepakan kiai ini kedonyan perangan wedhus terus. Paham ya? Ini harus dipikir, umat Islam cara berkompetisi itu tidak sehat. Orang-orang zalim punya ketertiban yang luar biasa, sementara wong soleh duwe amburadul sing luar biasa. Lho bapak kula nurian kula paling kula kenang saking bapak kula setunggal sering ngendikan iku lho. Kejahatan yang tertib itu akan lebih unggul timbang kesalehan yang tidak tertib. Lho coba sekarang sampean lihat. Pengedaran narkoba itu dimanage secara tertib mulai kelas nasional sampai kelas lorong-lorong gelap. Sementara pengedaran kebaikan tidak di-manage secara tertib. Ngaji sak koberi, dakwah yang ngenteni ana sing ngundang. Itu dakwah kok ngenteni diundang wong. Ora ono sing ngundang nggih mboten purun apa? Dakwah. Bareng ana jamaah tabligh gak terima. Mergo ora kelompoke dhewe. Nu apa-apaan. Ya kalau warai ini biar jadi peringatan. Jadi Islam cara memandang zuriyah itu luar biasa. Cara memandang apa? Zuriyah. Sampai nabi-nabi mesti dongane Robbi habli min ladunka zurriyatan apa? Thayyibatan. Dan itu dimulai dari punya aset. Aset ekonomi. Ini bukan berarti kita kedonyan boten. Umumnya dari awal wajah itu mesti melibatkan di amwalikum. Harus ada unsur malnya. Mal ini kemudian setelah menjadi tirka ke anak kita menjadi aset perjuangan. Aset napa? Perjuangan. Mulane badhe ngaji niki adat istiadat radhe popo blas mareni mun nang ngandel kula niku mareni. Napa? Mareni. Bisa kok. Kula bolak-balik sering nggih. Itu bisa, gitu tadi. Kalau Cina bisa depositokan 1 juta untuk anak yang baru lahir, kita juga bisa 1 juta untuk beli ayam. Karena ayam juga nanti akan berkembang. Wedhus guru ya akan berkembang. Mulane saya bilang para pakar-pakar itu saya bilang, mereka kadang kan begini ya, seminar itu kadang tumpul itu kan begini ya. Bank konvensional yang pakai bunga dibandingkan dengan bank yang mengklaim apa? Syariat. Sehingga sing dihitung reputasi BRI banding bank muamalat, reputasi BNI banding bank BMTIM. Itu perbandingan yang salah. Kita dalam beragama perbandingannya tidak harus bank versus bank, tapi halal versus haram. Paham ya? Kalau 1 miliar bisa berbunga cepat karena deposito, 1 miliar juga bisa cepat saat Anda investasikan untuk ternak sapi. Paham ya? Kira-kira sama ndak? Mungkin cepat sapi Pak. Sapi, belajar sapi 1 miliar nih ngomong penggemukan tok cepat suka. Wes banding paling sial paling kecepet sitok mati paling banter. Nah kecepet mati podo dan di bank juga ada resiko kadang banknya ya bangkrut. Kok bank Senturi ngoten kan ya napa? Bangkrut. Ini penting kalau aturaken karena dzurriyyah thayyibah itu penting sekali. Sebab itu Nabi Ibrahim niki rungokaken. Nabi Ibrahim ketika ndakok Nabi Ismail tenggene Mekah. Pertama mohone teng pangeran urusan rezeki, urusan ketahanan hidup. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi sar'in inda baitikal muharram. Terusane sebuti, Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat samarat. Ya Allah, ini anak saya letakkan di tempat yang jauh dari tanaman, jauh dari makanan. Saya tolong ya Allah supaya daerah sini daerah lintasan perdagangan sehingga anak saya punya ketahanan hidup.
Tenggene juz teng setunggal ki wonten teng surat Baqarah. Rabbij'al hadza baladan aminau warzuq ahlahu minat samar. Apa nabi itu kedunya? Apa nabi itu materialistik sehingga setiap kali donga mesti ngelibatno urusan rezeki? Karena hidup ini pasti butuh yang namanya ketahanan hidup tak pasti napa? Sampai anak Julius benas sajdatane diwari warzuqni. Ora Rabbi firli tok, Rabbi firri warhamni wajburni cek ana napa? Warzuqni. Sing biasane nak ngomong ra di dhuwit oleh maca qalqalah fasih warzuqni. Tapi itu menjadi satu pelajaran betapa sebuah agama, sebuah perjalanan kebaikan itu tidak bisa melepaskan yang namanya unsur ketahanan apa? Hidup. Kalau sampean tanya, bandingannya gimana Gus? Bandingannya adalah kita takut saat kebatilan lebih cepat, lebih kuat. Ojo sampai kita ngalami kok ning sinetron-sinetron niku. Sing numpak cawayu kathokan cuwekak mbluwodor, supire iku mantan santri wetunan. Nak diundang pas salat dienggo sentak-sentak. Ya karena saiki gambarane ngoten, sing di donya Cina satpame alumni pondok. Sing di dunia ora salat satpame alumni pondok. Ya memang itu takdir ya, tapi kita bisa merubah sebetulnya dengan kompetisi yang baik. Artinya dimulai dari anak kita lahir, dimulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya anak melahir, aku melarat minimal kayak pitik loro, coba pitik didol ke bapak rokokan, itu kan lucu. Bisa dimulai dari hal-hal yang mudah, nopo bisa. Kulo sering nangisi umat Islam, kulo sering diskusi ngeten sampai orang-orang yang punya perhatian pada umat Islam. Sebetulnya kehalalan itu bisa menjadi aset yang kuat, sama seperti keharaman juga menjadi aset yang apa? Kuat. Ini mau jadi titai pangeran, kullan numituha ula iwaha ula imin atoi rabbi. Ini ayat yang sering saya pakai saat seminar tentang kekuatan halal dan haram. Kalau bandingaken misalnya ngeten. Teng ayat niku kullan numituha ula iwaha ula imin atoi napa rabbi. Kebaikan dan keburukan itu sama-sama punya potensi rezeki. Sama persis. Yaitu tadi, bank haram punya deposito riba, ngasilno duit akeh. Ternak sapi halal juga ngasilkan duit akeh. Jaringan kerja juga sama. Pusat prostitusi di Doli yo ngasilno duit akeh. Di situ ada becak ngetero hidung belang, ada taksi ngetero hidung belang. Karena 24 jam buka, ono warung mie ayam, mie rebus, soto Lamongan dan sebagainya. Paham ya? Artinya ya laron do ning kono kabeh golek rezeki di tempat yang 24 jam buka. Ngasih lo duit. Jadi misalnya kono ditutup supir taksi ya kelapaan, ojek sing mangkal ning kono ya kelapaan. Paham ya? Bakul soto nggih napa? Tapi ya sama. Makamnya Sunan Ampel. Ya sama. Karena 24 jam ono ziarah, akhirnya taksi yo payu, sewanan bis nggih napa? Payu, soto Lamongan nggih payu. Gere tasbih kitab yo payu. Sama ning gone Doli gere napa? Kondom nggih napa? Payu. Obat kuat nggih napa? Payu. Artinya sama, sebetulnya dari segi teknis sama. Kebaikan juga punya pola yang menghasilkan uang, keburukan juga punya pola yang menghasilkan apa? Uang. Lho konser musik ku yo padha ngasilno dhuwit panitiane yo badi. Kadang pengajian sing nakal-nakal panitiane iso badi padha. Sama. Loh itu hebatnya Allah bahwa kebaikan sebenarnya tidak pernah kalah dengan keburukan. Cuma akan menjadi ironis ketika keburukan dikemas secara manajerial baik, sementara kebaikan dikemas dengan manajerial acak-acakan. Ini yang menjadi naif, menjadi ironis. Lho nggih to, kados Hawaii, Hong Kong, wisata internasional yo ngasih lo duit. Sapa sing ra sepakat nak Mekah Madinah yo ngasih lo napa? Duit. Artinya selalu kita punya bukti bahwa kebaikan juga menjadi aset apa? Ekonomi. Paham ya? Tapi kenapa kita lembek? Pas bolak-balik ya pancen ngono-ngono bebas, ngene wong apik ora bebas ya. Urusan bebas mbek napa? Gak bebas. Kowe ternak sapi mbek turu-turu klunak-klunuk ya wis ngasih lo duit, mbok tinggal jamaah, mbok tinggal duha ya ngasih lo duit. Padha Cina ngapa-ngap di deposito ya ngasih lo napa? Sama. Cuma ironis ketika orang-orang yang baik ini tidak berkompetisi secara kuat. Sak kober. Sementara kejahatan bergerak kuat. Nah, ini dalam sebuah hadis Nabi ngendikan
Al mukminul qawiyyu khairun minal mukminid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih disenangi Allah. Sebagian riwayat khairun wa ahabbu ilallah minal mukminid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu jauh disenangi Allah ketimbang mukmin yang lemah. Maksudnya kuat dalam menghadapi kebatilan, kuat dalam berkompetisi melawan maksiat, kuat dalam berkompetisi secara visi, secara program. Timbang mukmin sing ngapa-ngop, iso mangan piro-piro, piye meneh. Urip ning donya ngenteni mati kok repot. Kowe mati ra apa-apa wis tuwa, lah anak lagi lahir wis ra apa-apa niki. Kowe kepengin mati wis wayahe, lah anak lagi lahir wis setengah mati mergo ora apa-apa ora dipikir. Mulane ini harus jadi pengalaman nggih bahwa makanya nggih pentingnya ngaji kalian ulama ngoten nggih. Sebetulnya masalah agama itu tidak sederhana nggih. Tidak sederhana. Dimulai saking zuriatan apa? Thayyibah. Dan zuriatan thayyibah selain kekuatan rohani juga dibina secara materi. Nyatanya Nabi Ibrahim piyambak saat Ismail diletakkan di Mekah termasuk yang diminta adalah warzuqhum minas samar. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samar. Intinya termasuk yang dimohonkan Ibrahim adalah yang terkait dengan rezeki.